Ruang Bagi Semangat Pagi. Kita ketemu kembali untuk membahas gaya dan gerak. Rangkuman materi dan bahas soal berkaitan tentang gaya dan gerak. Like dulu, jangan langsung lanjut ke materinya. Share juga ke teman-teman lo. Untuk memahami materinya, perhatikan peta konsep ini. Gaya dan gerak. Gaya dan gerak ini itu juga akan dipelajari dalam hukum Newton. Dari gaya dan gerak itu dibagi menjadi dua, ada gerak dan ada gaya. Di gerak, di SMP kita hanya mempelajari tentang gerak lurus, sebenarnya masih ada lagi gerak melingkar, ya. Lalu dari gerak lurus kita bagi dua lagi, ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak lurus beraturan. Di gerak lurus beraturan kita akan belajar tentang kecepatan tetap, di mana rumus kecepatan tetap adalah S per T. Kelajuan juga sama, rumusnya dengan kecepatan yaitu S per T. Sementara di GLBB kita nanti akan mempelajari percepatan tetap, di mana rumusnya adalah delta V per T sama dengan Vt dikurang V0 per T. Menurut keberadaan benda, gerak pun bisa dibagi dua, ada gerak nyata, ada gerak semu. Kalau gerak nyata, itu berarti gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Kalau gerak semu itu sendiri adalah gerakan suatu benda, sebenarnya benda itu diam. Contoh gerak semu adalah kamu yang duduk di dalam kereta dan keretanya sedang berjalan. Kamu akan memperhatikan seolah-olah tanaman, pohon, batu di luarnya bergerak. Itu masuk dalam gerak semu. Yang perlu diperhatikan bahwa suatu benda dikatakan bergerak dari titik acuannya jika jarak atau posisi antar kedua benda itu berubah. Perhatikan gambar yang paling ujung bawah ya. Ternyata suatu benda bisa mengalami 4 gaya sekaligus, yaitu ada gaya gesek ya, ada gaya tarik atau ada gaya dorong, kemudian ada gaya gesek yang arahnya kiri ya, kemudian ada gaya normal ya. Gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang bendanya, sementara gaya berat itu selalu mengarah ke gravitasi pusat bumi ya. Nah, di situ kita lihat untuk gaya berat. Gaya berat W itu dirumuskan M kali G. Dalam konteks gambar ini, gaya berat dan gaya normal itu nilainya sama dengan menggunakan rumus W sama M kali G. Karena gaya berat dan gaya normal satu garis lurus. Sedangkan gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya ada banyak, diantaranya ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya berat, ada gaya otot, ada gaya. Karena satu benda bisa mengalami lebih dari satu gaya, karena itu ada beberapa ketentuan. Lihat di gambar paling kiri ya. Jika gayanya searah, lihat F1 dan F2 tanda panahnya semua ke kanan, maka jumlah gayanya atau sigma gayanya diperoleh dengan cara F1 tambah F2. Intinya, kalau gayanya searah, maka jumlahkan gayanya dengan cara bertambah. Tapi, lihat gambar kedua, jika gayanya berlawanan, ya jika gayanya saling berlawanan, maka gayanya dikurang. Ya, di situ kita lihat ada F yang 25 Newton, itu arahnya ke kiri. Lalu ada lagi orang lain yang F-nya sebesar 10 Newton, arahnya ke kanan. Maka besar gayanya itu dikurang. Untuk lebih memahami nanti dapat kita terapkan di dalam contoh soal di akhir-akhir dari video ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum Newton. Seperti yang terlihat pada peta konsep bahwa gaya dan gerak itu terkait dengan hukum Newton, ya. Nah, hukum Newton sendiri ada 3. Ya, hukum Newton sendiri ada 3. Baik, berikut hukum Newton 1 berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Contoh peristiwa yang menerapkan hukum pertama Newton adalah bumi kita yang selalu mengelilingi matahari, bulan yang selalu mengelilingi bumi, atau pada saat kamu menumpang sebuah kendaraan lalu sampai di lampu merah,
sang pengemudi ngerem mendadak, maka otomatis kepala kamu atau badan kamu akan terlempar ke depan. Demikian sebaliknya, ketika kendaraan mau berjalan digas dengan mendadak, maka tubuh kamu akan terlempar ke belakang. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja pada benda. Maksud dari hukum 2 Newton adalah dikatakan tadi bahwa arah percepatan sama dengan arah gerak benda. Jika gaya yang bekerja semuanya ke arah kanan, maka otomatis percepatan juga ke arah kanan dan benda itu pasti berpindah ke arah kanan. Nah, kalau sebaliknya semua gaya yang bekerja adalah ke arah kiri, katakan ke arah kanan cuma 2 Newton, ini 3 Newton, lalu ke arah kirinya ada 5 Newton, ya, ada 7 Newton, maka otomatis di sini pun nanti katakan kita ambil P-nya itu 2 kg, ya, massa P-nya 2 kg, maka otomatis percepatannya pasti ke arah kanan. Karena percepatannya ke arah kanan, maka benda pun berpindah ke arah kanan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah gayanya sebesar 7 tambah 5 kurang 3 kurang 2. Nah, di sini jumlah gayanya adalah 7 Newton, ya. Sementara M-nya tadi 2 kg, maka A di sini adalah sigma F per M itu sama dengan sigma F per M sama dengan 7 per 2 kg sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini besar gayanya adalah besar percepatan adalah 3,5 meter per sekon kuadrat, dan itu kita melihat dari gayanya, gaya lebih besar ke arah kiri. Otomatis benda ini akan berpindah ke arah kiri dan percepatannya pun ke arah kiri. Hukum 2 Newton dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M, ya. Percepatan sebanding dengan jumlah gaya itu sama dengan sigma F berbanding terbalik dengan massa benda per M. Contoh soal dapat dilihat gambar ini. F1-nya 10 Newton arahnya ke kanan, F2-nya 5 Newton arahnya ke kiri, F3 15 Newton arahnya ke kanan, F4 8 Newton arahnya ke kiri. Nah, ini berarti kita bisa tulis ya, sigma F-nya. Sigma F-nya yang satu arah kita jumlahkan, ya, yang satu arah kita jumlahkan. Nah, di sini berarti yang searah itu ada F1 tambah F3, ya, F1 tambah F3 dikurang. Ya, sekali lagi yang satu arah dijumlahkan. Nah, kenapa di sini kurang? Karena ada yang ke kiri. Ada yang ke kiri berarti F2, ya, F2 ditambah F4. Itu yang ke kiri. Hasilnya ternyata F1-nya 10 Newton ditambah 15 Newton, ya, kurang F2-nya 5 Newton tambah 8 Newton. Ini sama dengan 25 Newton dikurang 13 Newton sama dengan 12 Newton. M-nya adalah 4 kg. Yang ditanya berapakah percepatannya, ya. Sesuai dengan rumus tadi bahwa di sini sigma F ini M kali A. Berarti untuk A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya itu 12 Newton, M-nya 4 kg, maka A sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. 2 Newton dapat kita jumpai setiap hari. Misalnya ketika kamu mendorong meja, ketika kamu menendang bola, atau mobil yang berjalan pun itu karena akibat adanya hukum 2 Newton. Masih banyak contoh hukum 2 Newton dapat kalian baca di buku atau di internet yang lainnya. Berikut hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton sering dikenal sebagai hukum aksi-reaksi karena untuk setiap aksi akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contoh dari hukum 3 Newton atau peristiwa hukum 3 Newton sehari-hari adalah ketika kamu berjalan, ya, kamu mendorong tanah ke belakang dan sebaliknya tanah mendorong kamu ke depan. Contoh lain hukum 3 Newton adalah ketika kamu memukul meja, ya, meja akan mengeluarkan bunyi dan pada saat yang sama tangan kamu juga merasa sakit.
Selanjutnya kita membahas soal tentang GLB, GLBB, dan gaya. Baik, nomor 1 yang diketahui V sama dengan 36 km per jam, S sama dengan 18 km. Yang ditanya adalah T. Ingat, rumus kecepatan adalah S sama dengan V kali T. Berarti kalau T sama dengan S per V, yaitu 18 km dibagi 36 km per jam. Ya, ini dicoret dari 1, coret dari 1, sehingga jawabannya adalah 0,5 jam. Ya, 0,5 jam diubah ke sekon sama dengan 1800 sekon. Ya, caranya ya 0,5 dikali 30 dikali 60, dikali 60 kali 60, kali 60 kali 60, atau sama dengan 30 kali 60, 3 kali 6 itu 18, sama dengan 1800 sekon. Maksud dari soal di sini adalah bukan berat tetapi massa, sehingga masanya 150 kg itu massa pertama, A1-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang A2 di situ memang ditulisnya kecepatan. Maksud dari soal itu sebenarnya bukan kecepatan. Sekali lagi kita lihat pada satuannya, dia menggunakan satuan percepatan itu 3 meter per sekon kuadrat ya. Maksud dari soalnya bukan kecepatan namun percepatan ya. Jadi abaikan kata kecepatan, kita patokan pada satuannya. Nah, yang ditanya adalah berapakah perubahan gayanya, berapakah perubahan gaya delta F. Nah, di sini massa 1 ya, di soal ini massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan M atau 150 kg ya. Sehingga ditanya perubahan F, maka kita cari satu persatu. F1 sama dengan M1 kali A1. M-nya tetap 150 kg ya. 150 kg dikalikan dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan 300 Newton. Nah, F2-nya sama M2 dikali A2. Karena M-nya sama, ya karena massanya sama, otomatis 150 kg dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 450. Ini satuannya Newton. Untuk mendapatkan nilai berapakah perubahan F-nya, nah perubahan F dapat kita tulis ya, F2 dikurang F1. F2-nya 450 Newton dikurang 300 Newton ya, sama dengan 150 Newton. Nah, perhatikan baik-baik. Soal ini pun bisa dibuat dengan cara yang paling sederhana. Caranya, kita anggap ini adalah cara yang pertama ya. Ini cara 1. Kita ingin melihat bagaimana cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, rumus sebenarnya masih sama, tapi kita langsung pakai delta F sama dengan F2 dikurang F1. Nah, karena M-nya sama, karena massanya sama, maka rumus ini kita akan buat menjadi, ya rumus ini kita buat menjadi M kali A2 kurang A1. Nah, M-nya tadi 150 kg dikalikan A2-nya 3 meter per sekon kuadrat dikurang 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya kan 1 kali 150 sama dengan 150 Newton. Baik, bisa diperhatikan kembali. Sekarang perhatikan, benda ini itu bergeser ke kanan ya. Kita sepakati dulu bahwa tanda ke kanan bernilai positif, tanda ke kanan bernilai positif ya. Sementara yang ke kiri ini kita beri nilai negatif. Nah, sebelumnya tadi udah diajarkan bahwa yang searah itu dijumlahkan, yang berlawanan arah itu dikurang. Di sini kita tulis ya, katakan ini F1, ini F2, ini F3, ini F4. Kita ambil contoh seperti itu. Maka yang diketahui berarti F1-nya 40 Newton, F2-nya 80 Newton, F3 itu 60
Newton. F4 yaitu minus 30 Newton. Lah, kenapa minus? Nah, dia kan tadi kita sepakati yang ke kanan kita beri positif, yang ke kiri kita beri negatif, ya. Nah, itu silakan kita kerjakan. Tanda plus dan minus nanti kalaupun sampai hasil itu menunjukkan sekaligus arah perpindahannya. Nah, di sini ada A-nya itu adalah 3 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah massa benda P? Ya, berapakah massa benda P? Nah, kita lanjut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sigma F. Ya, sigma F. Sigma F itu dirumuskan, ya, sigma F itu dirumuskan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Karena di sini ada 4F. F1-nya itu 40 Newton tambah 80 Newton tambah 60 Newton, ya, tambah minus 30, ya, minus 30, ya, minus 30 Newton. Nah, berarti di sini 40 tambah 80 itu 120, 120 tambah 60 180, 180 plus kali min itu min, berarti 180 dikurang 30 itu berarti 150 Newton. Nah, M-nya, ya, M-nya rumusnya itu sigma F per A. Nah, ingat, ini saya ulang kembali tulisannya, ya. Nah, di sini sigma F sama dengan M dikali A. Karena yang ditanya M, ya, karena yang ditanya M berarti sigma F per A. Sehingga di sini saya tulis sigma F-nya kita dapat 150 Newton per A-nya 3 meter per second kuadrat, ya. Ini sama dengan 15 bagi 3 itu 5. Ya, 15 bagi 3 itu 5 tambah, ya, ini nolnya berarti kita tulis 0, maka di sini 50 kilogram. Nah, itu hasilnya. Silahkan perhatikan kembali. Nah, di soal nomor 4 ini di situ meminta kita berdasarkan ketikan ticker timer yang merupakan gambar tepat terkait dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan di gambar ini kelihatan paling bawah. Ya, kenapa? Nah, di sini ada di gambar memang ada kurang gambar kita. Arah geraknya ke sana, ya, arah gerak, ya, arah gerak semua sama ke sana, ke arah kanan. Ingat, kalau ticker timer, kalau arah geraknya ke kanan, bacanya ke kiri, ya, bacanya ke kiri. Sehingga nomor A ini akan arah geraknya ke kanan. Berarti dari jauh pelan-pelan makin dekat. Berarti dari cepat makin lambat. Berarti kendaraan atau ticker timer ini yang pertama ini masuk dalam GLBB diperlambat. Yang A ini diperlambat. Nah, ini ticker timer, ya. Ini ticker timer, ya, ticker timer. Nomor bagian B, arah geraknya masih ke kiri, masih ke kanan. Arah geraknya masih ke kanan. Nah, berarti dari lambat makin lama jaraknya makin jauh berarti makin cepat. Maka ini dipercepat. Ya, ini dipercepat. Nah, sementara di bagian C, ya, di C ini sama arah gerak ticker timernya ke kanan, tapi jaraknya sama, maka ini masuk dalam GLB, ya, gerak lurus beraturan. Itu nomor 4. Untuk nomor 5 kita lewat karena soalnya sama kayak nomor 2. Kita langsung ke nomor 6. V0-nya 0, ya, otomatis T0 juga 0. Dan dalam waktu 1 menit T1 1 menit, ya, 1 menit ini kita ubah menjadi sekon. 1 kali 60 berarti di sini 60 sekon. Ternyata kecepatannya menjadi V2-nya 30 meter per second. Yang ditanya adalah berapakah percepatan? A-nya berapa, ya. Nah, A sama dengan delta V per delta T, atau delta V per T juga sama, sehingga di sini V1 kurang V0, T1 kurang T0, ya, T1 kurang T0, sehingga V1-nya itu 30,
meter per sekon dikurang 0 per 60 sekon dikurang 0. Nah, ini sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Silahkan perhatikan kembali. Nah, kalau soal nomor 7 kita gambar, ya, hasil gambar seperti ini. Kalau soal nomor 7 kita gambarkan kembali, ya. Nah, F-nya 400, gaya geseknya 50. Gaya gesek itu selalu kalau F-nya ke sana, kalau F-nya ke kanan, maka gaya gesek selalu berlawanan, ya. Sehingga di sini untuk diketahuinya sigma F, ya, sigma F berarti F dikurang gaya gesek kinetik. Berarti 400 Newton, ya, 400 Newton dikurang 50 Newton sama dengan 350 Newton. Lalu di situ ada tulisan berat, ya, beratnya itu 100 Newton. Nah, supaya kita dapat mencari massa, lalu di soal tadi ada keterangan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mendapatkan massa, ya, untuk mendapatkan massa benda berarti W per G, ya. Beratnya itu 100 Newton per 10 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan 10 kg. Nah, masanya udah dapat. Yang ditanya adalah berapakah percepatan benda itu? Ya, untuk dia bisa berpindah, berapakah percepatannya? Nah, ini tulis ditanyanya percepatannya berapa? Ya, percepatannya berapa? Baik. Setelah kita sudah dapat semuanya, ingat rumus percepatan dalam hukum 2 kolom, ya, sigma F, ya, sigma F per M. Nah, F-nya tadi 350, ya, Newton. Yang kita ambil itu adalah sigma F, bukan F-nya. Sigma F tadi F kurang F kinetis, sehingga kita tulis sini 35 Newton dibagi M-nya. Masanya itu adalah 10 kg. Nah, 350, ya, 10 kg. Hasilnya percepatannya ternyata adalah 35 meter per sekon kuadrat. Itu hasil percepatannya. Baik, perhatikan kembali. Nah, saya ulang lagi lah penjelasannya, ya. Di soal dibilang ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek itu selalu berlawanan terhadap arah gerak benda, ya. Kalau arah gerak benda ke kanan tadi, maka otomatis di gambarnya gaya gesek kinetisnya pasti berlawanan, dia ke kiri. Sehingga di sini saling menghilangkan. F 400 dikurang dengan kinetisnya 50 Newton, maka hasilnya untuk sigma gayanya adalah 350 Newton. Nah, di sini ditulisnya berat. Di soal dia tidak memberitahu berapa massanya. Karena itu untuk mendapatkan massa kita ambil dari rumus ini, ya. Kita tahu tadi bahwa untuk rumus W itu sendiri adalah rumus W itu W sama dengan M kali G. Nah, di soal memang dia sudah memberitahu berapa nilai gravitasinya. Gravitasinya didapat itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita pakai gravitasi, lalu dapat dulu M nih. M massa sama dengan berat per gravitasi. Beratnya 100 Newton per 10 meter per sekon kuadrat didapati 10 kg. Ya, yang ditanya A tadi, cara kerjanya A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya 350 Newton per 10 kg sama dengan 35 meter per sekon kuadrat.